الشباب، إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفر الإخلاص في سبيلها وازدادت الحماسة لها ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها. وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة الإيمان والإخلاص والحماسة والعمل من خصائص الشباب، لأن أساس الإيمان القلب الذكي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس الحماسة الشعور القوي، وأساس العمل العزم الفتي. وهذه كلها لا تكون إلا للشباب. ومن هنا كان الشباب قديما وحديثا في كل أمة عماد نهضتها، وفي كل نهضة سر قوتها، وفي كل فكرة حامل رايتها. Suatu siang, ketika matahari bersinar terik di Universitas Darul Uloom Kairo, Hasan Al-Banna melangkah bersama sahabatnya menuju tengah kampus. Tatapan mahasiswa mulai tertuju kepada mereka, namun langkah Hasan tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kita bakal melakukannya di sini. Iya, kita akan melakukannya di sini. Kau tahu sendiri kan keadaan kamu seperti apa. Orang-orang mulai mengatakan kamu aja masjid. Kalau kayak gini kita bakal ditawain sama mereka. Yusuf, kalau kita tidak menjaga agama kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Tapi ini kan lapangan kampus, Hasan. Dan pastinya banyak dosen yang sedang mengajar. Dan aku khawatir mereka akan menghal kita fanatik. Lebih baik kita dianggap fanatik karena mencintai Allah daripada kita dipuji karena melupakannya. Hei, lihat itu. Apa yang akan lakukan? Tidak tahu, tapi sepertinya Hasan akan melakukan sesuatu. Hasan, baiknya jangan kau lakukan. Tidak, Yusuf. Justru inilah waktu yang tepat. Allahu Akbar, Allah. Hasan terus melantunkan azan dengan penuh keteguhan. Suaranya bukan sekedar panggilan sholat, tetapi seperti seruan kebangkitan bagi jiwa-jiwa yang mulai jauh dari agama. La ilaha illallah. Yusuf, mari kita hadirkan sholat. Bagaimana kalau mereka mengusir kita? Jika mereka mengusir kita, maka biarkanlah Allah menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang menjaga agamanya. Ada apa, saudaraku? Kawian saya. Masjid Allah terbuka untuk siapa saja. Tapi ini kan bukan masjid. Setiap tempat yang digunakan untuk bersujud kepada Allah, itulah masjid. Ya sudah, masuklah ke shaf. Allahu Akbar. Kurang maju, kurang. Suatu siang, Hasan mengadakan majelis setelah sholat duhur. Hasan, lihat-lihat sepertinya masjid kita semakin banyak saja ya. Alhamdulillah. Karena sebenarnya hati manusia selalu merindukan Tuhannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Apakah kami bisa ikut bersama kalian?
Tentu saja saudaraku, kami tidak pernah membedakan siapapun. Kami hanya ingin mengajak para mahasiswa untuk kembali mengingat Allah. Nah, aku sudah lama tidak ikut majelis seperti ini. Janganlah yang memuliakanmu. Duduklah. Karena ilmu tanpa iman hanya memenuhi pikiran, tetapi tidak menghidupkan hati. Nah, justru itu, pendidikan tanpa agama akan kehilangan arah. Tak jauh dari mereka, beberapa dosen mulai memperhatikan mendekatkan manusia perubahan kepada itu. Tuhannya, bukan menjauhkannya. Ngapain sih mereka? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Mereka terlihat begitu aneh ya. Meski gitu, walaupun mereka terlihat aneh, setelah mereka mengikuti Hasan Al-Banna, mereka terlihat lebih disiplin, lebih rajin, lebih sopan, dan jangan buat keributan. Masuk akal. Namun, tidak semua orang menyukai perubahan itu. Hasan, hentikan semua ini. Apa maksudmu? Tidak, aku tidak ingin kampus ini tidak jauh dari Allah. Ilmu modern tidak membutuhkan semua ini. Lantas mengapa dunia yang penuh ilmu ini masih terdapat banyak kerusakan? Dengan majlis ini, kami semua berharap mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah buat apa? Ayo cabut. Sepulang dari mengganggu majelis Hasan, mereka bertiga berjalan ke rumahnya. Puas juga ya tadi. Mereka semua pada ketakutan. Aku juga puas kok. Mulai besok kita ganggu aja mereka lagi. Ayo pulang. Tanpa mereka sadari, ada mobil melaju kencang. Ahmad pun terbujur di ranjang rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Hasan menjenguk Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian ingin mengajak kami? Tidak saudaraku, aku mendengar bahwa Ahmad telah kecelakaan. Ya benar. Ada apa? Kami ingin menjenguknya. Tidak saudaraku, aku tidak pernah merasa terganggu, dan kami hanya ingin mendoakannya. Hasan pun mendoakan Ahmad dengan ketulusan hati. Angkatlah tangan kalian. Allahumma shfi anta syafi la shifa, shifa illa ibadul sabar. Allahumma shfi marada qalbi, washfi marada syahawati, ya rabbal alamin. Baiklah, kalau begitu kami pamit duluan. Terima kasih Hasan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Hasan, Ahmad pun terbangun dari sakitnya. Doa demi doa terus dipanjatkan. Atas izin Allah, Ahmad pun sembuh dari sakitnya. Dia pun menyadari kelalaian dan kesombongannya, serta berniat meminta maaf kepada Hasan.
Assalamualaikum. Hasan, Waalaikumsalam. aku ingin minta maaf. Selama ini aku banyak berbuat salah, tapi kau justru malah mendoakanku. Kenapa? Karena kita bersaudara. Dan aku ingin kita tidak hanya bertemu di kampus, tetapi juga di surganya Allah. Maafkan aku. Aku ingin tobat. Ajarilah aku menjadi lebih baik. Baiklah, Allah lah Maha Pengampun. Selama pintu taubat masih terbuka, janganlah putus asa dari rahmatnya. Sudah, mari kita lanjutkan majelis kita. Oke, kita lanjutkan majelis kita. Sebentar. Lihat-lihat sepertinya kita membutuhkan tempat yang lebih luas. Iya, Zat, benar. Kondisi lu tidak berbahaya. Iya, Zat, apalagi jika hujan turun. Benar, Zat. Dan takut kita terganggu. Baiklah. Kalau begitu, kita harus bagaimana? Membicarakan dengan pihak universitas. Membicarakannya dengan pihak universitas. Baiklah, kita akan mencobanya besok. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak sengaja berpapasan dengan direktur universitas. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Berapa? Apakah kita bisa bicara sebentar? Mohon maaf. Untuk sekarang sebentar pun saja tidak bisa. Saya telah ditunggu oleh para dewan universitas untuk rapat. Jika kalian masih ingin bertemu saya, temui saya jam 8 pagi setelah saya datang ke kantor. Terima kasih. Tapi Keesokan harinya, mereka berdua kembali menemui direktur universitas di kantornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian lagi. Silakan duduk. Baiklah, Ustadz, terima kasih. Baik. Katakan apa yang ingin kalian sampaikan kemarin kepadaku. Kami ingin meminta kepada universitas untuk menyediakan fasilitas untuk beribadah. Fasilitas seperti apakah yang kalian maksudkan? Seperti aula untuk sholat. Aula? Ya, untuk sholat. Buat apa kampus ini didirikan khusus untuk menuntut ilmu? Jadi tidak menyediakan fasilitas. Tapi Ustaz, waktu sholat sering tabrakan dengan jadwal kuliah. Dan kami susah untuk mencari tempat yang layak. Kalian dengar ya? Kalian bisa melakukannya di luar kampus. Asal kalian tahu, kota Kairo ini telah dipenuhi banyak sekali oleh kampus. Jadi kalian bisa melakukannya. Silahkan kalian lakukan di luar kuliah setelah jam kuliah selesai. Ada-ada saja kemauan kalian. Cepat kalian angkat kaki dari ruangan saya. Afwan Ustadz, bukankah universitas ini dinamakan Darul Ulum, rumah yang penuh akan ilmu? Benar. Tapi yang dimaksudkan dengan ilmu itu ialah ilmu untuk memajukan bangsa dan negara, bukan ilmu sekedar untuk berzikir saja. Disitulah kekeliruannya ya Ustadz. Memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama adalah akar dari kemunduran berpikir. Allah telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang ulul albab, orang-orang yang berakal. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah, yadhkurunallah, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, sekaligus memikirkan penciptaan langit dan bumi. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu, bagaimana kita bisa melahirkan generasi ulul albab di universitas ini jika fasilitas untuk beribadah saja justru diusir keluar?
argumen teologis yang sangat bagus. Tetapi secara praktis fikih Islam itu fleksibel. Kalian tahu kan, bumi kita ini sangatlah luas. Dan bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran," bahwa masjid ini dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat suci. Jadi kalian bisa sholat dimanapun kalian berada. Kalian bisa sholat di koridor, di lapangan, ataupun di kelas. Jadi mengapa harus menuntut fasilitas khusus untuk melakukannya? Apa Ustaz? Hadis tersebut hanya digunakan untuk keadaan darurat ataupun safar. Dalam madhab Syafi'i, beribadah di tempat yang layak jauh lebih utama. Bahkan Imam Nawawi menegaskan dalam Majmu' bagi pemegang otoritas hukumnya wajib atau fardu kifayah untuk menyediakan tempat ibadah yang layak dan suci demi menjaga syiar Islam. Benar, Ustaz. Lapangan kampus sudah dilewati oleh ratusan orang dengan alas kaki yang belum tentu suci. Kalau begitu, bagaimana kami bisa menjamin keabsahan dan keusahaan sholat kami secara fikih thaharah? Kalian bicara soal syiar, tapi sebagai pemimpin saya harus menjaga kemaslahatan umum. Menyediakan aula khusus di dalam lembaga sekuler justru dapat menimbulkan perdebatan, dan sesuai juga dengan kaidah Saddud Dari'ah Imam Malik bahwa kita dianjurkan untuk menutup celah menuju kemudharatan. Apabila yang kalian minta ini saya penuhi, aula itu saya berikan kepada kalian, maka kelompok lain akan menuntut hal yang sama, dan kampus ini akan berubah menjadi medan perdebatan. Justru sebaliknya ya Ustadz, perdebatan kaidah Saddud Dari'ah tersebut keliru. Imam Ghazali, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasannya menutup jalan kemudharatan tidak boleh membatalkan maslahat yang jauh lebih besar, yaitu maslahah rajihah. Tanpa wadah resmi, para mahasiswa bisa terpapar pemikiran ekstrim dari luar. Namun dengan menyediakan fasilitas untuk beribadah, itu menjadi kaidah Saddud Dari'ah yang nyata, dan universitas bisa mengontrol dan mengarahkan para mahasiswa untuk tetap moderat sesuai manhaj Darul Ulum. Apa yang kalian katakan itu sebenarnya benar, tapi sangat disayangkan anggaran dan regulasi kampus tidak mencantumkan pembangunan tempat ibadah. Jadi kalian mau bagaimana? Ya Ustaz, kami tidak meminta pembangunan baru yang mewah. Cukup satu aula kosong saja yang tidak terpakai, yang nantinya akan kami jaga dan membersihkannya. Ustaz, universitas ini didirikan tidak untuk menciptakan manusia yang pintar secara intelektual saja, namun juga pintar secara spiritual. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Jika Ustaz saja menutup pintu ibadah, maka pertanggungjawaban apa yang akan Ustaz berikan kelak di hadapan Allah? Rasulullah bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Kata-kata Hasan menghujam langsung ke hati direktur. Beliau tertunduk, mematung, menatap Hasan dengan tatapan yang berubah dari kemarahan menjadi perenungan yang mendalam. Mungkin selama ini hati saya tertutup, dan orang-orang sekitar saya tidak ada yang berani mengingat saya. Terima kasih wahai Hasan, Yusuf, untuk telah mengingatkan saya dari kelalaian saya. Saya akan usahakan aula kosong di sisi barat kampus akan diserahkan pada kalian untuk kalian kelola. Tapi mohon bersabar wahai Hasan, aula itu mungkin diberikan dalam beberapa bulan lagi. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pengertiannya. Karena kami hanya ingin menghidupkan hati kami dengan Islam. Baiklah, memang sudah seharusnya kampus ini setelah sekian lama memiliki tempat ibadah yang layak. Lagi pula, aku pun juga melihat perubahan yang baik dari para mahasiswa ini setelah mengikuti majelis pembahasan. Sekali lagi terima kasih. Baik, adakah hal lain yang ingin kalian sampaikan? Insyaallah
itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu kami pamit duluan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa bulan kemudian, pihak universitas akhirnya menyediakan tempat khusus untuk sholat. Ketika kabar itu diumumkan, para mahasiswa yang bersorak bahagia. Hasan, kita berhasil. Tidak Yusuf, tetapi Allah lah yang membuka hati mereka semua. Alhamdulillah. Harus. Ruangan kecil itu perlahan berkembang menjadi pusat kegiatan mahasiswa muslim. Dari tempat itulah lahir kajian, persaudaraan, dan semangat dakwah di lingkungan kampus. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya masjid benar-benar menjadi bagian penting dari kehidupan universitas. Dan semua itu bermula dari seorang pemuda yang berani mengumandangkan azan di tengah lapangan kampus.